Pin berarti ya. Yuk. This meeting is being recorded. Assalamualaikum Pak Lukman. Waalaikumsalam Bu Aris. Mungkin Bu Aris, monggo nopo. Maaf Pak Lukman, mengganggu waktunya sebentar. Kalau badhe sharing Pak Lukman. Iya. Silakan Bu. Oke, begini Pak Lukman. Saya itu mengajar di kelas 1. Kebetulan anak didik saya itu ketika saya tanya itu diam, tidak mau menjawab. Padahal kelas 1 itu kan anaknya seharusnya itu lincah, artinya celotehannya itu ketika ada orang bercerita biasanya nyaut. Kalau tidak begitu kadang anaknya suka nimbrung kalau ada orang berbicara atau ngobrol. Ngaten Pak Lukman. Baik Bu. Jadi Bu Aris ini memiliki murid yang enggan untuk berbicara, gitu Bu ya. Kemudian kurang ekspresif dan cukup pendiam, gitu Bu ya. Nggih, leres Pak Lukman. Padahal di usia segitu, usia anak kelas 1 itu biasanya anak-anak masih cenderung aktif-aktifnya ya Bu. Suka bermain dengan teman-temannya, suka bercanda, begitu kan Bu ya. Baik Bu. Bu Aris, menurut Bu Aris kondisi idealnya anak-anak kelas 1 itu seperti apa Bu? Yang merupakan masa peralihan dari usia TK itu. Biasanya anak-anak itu kalau kelas 1 masih bersifat seperti TK Pak. Mereka sering berceloteh, mereka sering belum memikirkan sikap apa yang harus dia lakukan. Jadi masih sifatnya anak-anak ngaten Pak Lukman. Oh, begitu Bu ya. Baik Bu Haris, andaikan kemampuan berekspresi anak ini kita buat dari rentang nilai berapa ya kira-kira? Apakah anak yang paling ekspresif misalkan dengan rentang nilai sangat baik? Nah, kalau anak yang seperti tadi dalam rentang nilai berapa Bu kira-kira? Kinten-kinten karena sikapnya seperti itu mungkin rentangnya masih 6 Pak Lukman. Karena dia tidak menjawab ketika ditanya. Oh, jadi ada di rentang cukup ini Bu ya. Masih di bawah ya Bu. Baik Bu. Menurut Bu Aris ini ya, dalam waktu dekat ini Bu Aris berharap anak ini bisa naik dalam rentang nilai berapa kira-kira Bu? Saya itu orangnya subjektif Pak, artinya tidak terlalu menuntut yang tinggi kepada anak. Rentang ke baik artinya nilai antara 7 dan 8 itu saya rasa cukup untuk kemampuan seusia dia Pak. Berarti dalam waktu dekat memang jika sampai ke rentang nilai yang sangat baik terlalu berat gitu Bu ya? Nggih Pak. Melihat kondisi anaknya seperti itu. Iya. Baik Bu. Sekarang mari kita fokus ke naikannya sampai baik dulu ya Bu. Begini Bu Aris. Ini Bu Aris sudah punya pengalaman mengajar di kelas 1 ya. Itu sudah berapa lama Bu? Sekitar 2-3 tahun, tapi itu meloncat-loncat Pak Lukman. Kadang juga di kelas 3, kadang di kelas 2. Karena di SD itu kan kelas atas sama kelas bawah. Kalau kelas bawah itu kelas 1 sampai kelas 3. Ngaten. Wah, sudah lemah sekali ya Bu. Itu dengan waktu yang sekian tahun itu Ibu selalu mengajar kelas 1. Apa berpindah-pindah kelas Bu? Kira-kira. Iya, berpindah-pindah kelas Pak Lukman. Kadang kelas 2, kadang kelas 3. Oh gitu. Baik, menurut Bu Aris, bagaimana seorang guru kelas 1 mengetahui permasalahan muridnya dan apa yang biasanya harus dilakukan, Bu? Mungkin kalau kelas 1 itu kan karena masih terbawa dari rumah Pak kebiasaannya, terus perilakunya. Jadi ketika anak-anak itu tidak sama dengan
seusianya itu akan nampak sekali muncul ketika psikomotoriknya itu tidak langsung kelihatan ketika salah satunya ditanya itu tadi Pak Lukman. Baik, jadi Bu Aris sudah melakukan komunikasi langsung dengan anak tersebut ya. Kemudian juga sudah bertanya kepada orang tuanya. Selain itu juga sudah melibatkan teman-teman satu kelas untuk mengajak dan membantu anak ini ya Bu ya. Tapi kenyataannya Bu Aris belum mendapat hasil yang sesuai Ibu harapkan. Begitu ya Bu ya? Begitu ya Bu ya? Sudah Pak. Iya, sudah pulang Pak. Sudah. Iya benar Pak Lukman. Saya sudah berkolaborasi dengan tanya. Saya mencari informasi yaitu dari pihak orang tuanya, juga dari teman-teman yang ada di rumah. Padahal teman di rumah itu juga mengatakan kalau anak itu kalau di rumah ya bermain seperti biasa, ya sama seperti anak-anak lainnya ngaten. Tapi kok ketika di sekolah kok seperti itu ngaten Pak. Saya juga menanyakan pada teman sejawat saya kalau ada seperti ini gimana ngaten. Ya. Ini saya akan ke rencana aksi nih Bu ya. Kira-kira dari rangkaian kegiatan tadi masih adakah kegiatan yang ingin Ibu Aris lakukan? Karena sejauh ini kan belum ada kepuasan Bu ya. Nggih, leres. Nggih, Pak. Masih ngambang, Pak, untuk solusinya mengatakan. Jadi rencana Bu Aris selanjutnya adalah ingin datang kemudian mencari informasi dari guru TK atau gimana Bu? Iya. Nggih. Kebetulan karena anak kelas 1 itu kan sifatnya masih terbawa dari TK. Nah, di TK kemarin kan dia sudah 2 tahun. Jadi kemungkinan gurunya TK itu lebih memahami bagaimana karakter dan sifat anak ini. Kemungkinan saya akan datang ke TK-nya anak itu, Pak Lukman. Untuk kapan mencari kira-kira? Kapan kira-kira itu? Kira-kira mungkin minggu depan, Pak, karena ada acara di sebelah TK-nya Ngaten. Sekalian jalan. Oh, gitu ya. Kalau begitu gini Bu. Jadi nanti apa itu? Kira-kira siapa nanti yang bisa Ibu ajak berkolaborasi untuk menjalankan rencana yang akan Ibu lakukan itu? Yang akan Ibu ajak berkolaborasi siapa? Oke, mungkin nanti teman sejawat yang memang mengajar di kelas 1, contohnya guru olahraga, guru agama, guru seni, yang mana memang menangani langsung anak itu ketika di dalam kelas, Pak Lukman. Juga mungkin kepala sekolah nanti kalau memungkinkan. Jadi nanti Bu Aris akan berkolaborasi dengan guru, teman sejawat, dan kepala sekolah ya untuk melaksanakan rencana itu ya? Iya, betul Pak. Ya, betul. Baik, Bu Aris, tidak terasa ya kita sudah di akhir sesi ini. Nah, dari percakapan kita kali ini, kira-kira apa yang sudah Bu Aris dapat? Terima kasih sekali Pak Lukman. Hari ini setelah saya sharing kalih panjenengan, saya bisa merasa lega, artinya bisa merasa senang, istilahnya mantep gitu ketika mau melaksanakan rencana aksi saya setelah saya sharing dengan panjenengan Pak Lukman. Terima kasih. Itu kalau begitu minggu depan kalau bisa kita agendakan untuk ngobrol bareng lagi Bu ya, untuk mengetahui sejauh mana progres yang sudah Ibu capai itu. Bisa Bu ya? Iya, Pak Lukman. Terima kasih banyak Pak Lukman atas waktunya Pak Lukman. Terima kasih sekali atas solusi yang telah diberikan. Iya, sami-sami Bu Aris. Semoga lancar rencananya ya Bu ya. Amin, amin. Terima kasih Pak Lukman. Terima kasih sekali. Monggo Bapak Alimuddin untuk
pengamatannya. Ya, terima kasih Bu Aris dan Pak Lukman atas waktunya. Sesuai dengan pengamatan yang saya lakukan selama panjenengan berdua tadi melaksanakan coaching ya. Yang pertama adalah sudah berjalan dengan baik. Luar biasa komunikasi yang dilakukan oleh Bu Aris dan Pak Lukman cukup terbuka, cukup intens, sehingga dapat menggali informasi yang lebih mendalam terkait permasalahan yang dialami oleh Bu Aris. Yang kedua adalah yang perlu ditingkatkan, yaitu tentang kemampuan dalam melaksanakan percakapan alur tirta dan mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga antara permasalahan dan jalan keluar atau solusinya bisa match, bisa sambung gitu ya. Selanjutnya hal ini disebabkan mungkin rasa empati dari Pak Lukman sebagai coach terhadap Bu Aris sebagai coach, sehingga ada komitmen yang bagus sehingga dalam kondisi princess sebelum maupun saat melakukan coaching. Dan yang terakhir mungkin tentang peningkatan literasi tentang percakapan tirta sehingga lebih dilatih lagi lah untuk melakukan percakapan tirta. Luar biasa Bu Aris dan Pak Lukman, itu mungkin yang bisa saya sampaikan tentang kegiatan coaching pada kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saya kembalikan. Terima kasih Pak Ali atas masukannya untuk saya lebih belajar lagi dan belajar lagi. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih Pak Lukman. Yes.